Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ipin Ripandi, asal instansi dari SMK Negeri Panca Tengah. Di sini saya akan melakukan koneksi antar materi tentang filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana setelah beberapa hari saya mencoba untuk mempelajari dan memahami materi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kini saatnya saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal tersebut sesuai dengan tugas dari fasilitator atau dari instruktur. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa tugas yang akan saya kerjakan ataupun yang saya akan sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan ataupun filosofi pendidikan. Yang kedua, membuat refleksi dari pengetahuan dan pemahaman baru terkait dengan hal tersebut. Dan yang ketiga, menceritakan atau mengkonstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, langkah yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang kesimpulan ataupun penjelasan mengenai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Terus terang, sebelum saya mempelajari materi ini, saya menganggap bahwa murid itu adalah objek, yang mana mereka harus menuruti apa yang disampaikan oleh saya selaku guru ataupun harus menuruti konsep yang saya berikan. Saya terkadang mendikte anak supaya anak harus seperti ini, seperti itu, dan tidak pernah memberikan kebebasan terhadap anak. Begitupun halnya dalam proses pembelajaran. Nah, dapat dilihat dari gambar di bawah ini bahwa sebelum mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan yang saya lakukan adalah berpusat pada guru, di mana gurulah yang menjadi sumber belajar bagi anak. Nah, setelah saya memahami, mendalami materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata memang proses pendidikan itu kita harus memberikan kebebasan kepada anak karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu bahwa pendidik bertugas untuk menuntun anak untuk menemukan jati dirinya, menuntun anak untuk menemukan kodratnya, sehingga dalam proses pembelajaran anak diberikan kebebasan atau dengan kata lain anak merdeka belajar. Namun demikian, kita sebagai guru, kita harus mampu menjadi pamong, harus mampu menuntun agar anak tidak tersesat dan tidak salah milih bagaimana yang ia lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi pada intinya, hal yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa proses pendidikan itu seharusnya diberikanlah kebebasan kepada anak seperti yang ada pada gambar di sini. Nah, kita itu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplor wawasan dan pengetahuan yang ia miliki terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita sajikan. Di mana kita sebagai guru, kita hanya menyampaikan outline atau garis besar dari materi yang akan kita sampaikan, kemudian biarkan anak untuk mengeksplor materi-materi tersebut, ya. Dan tentunya harus sesuai dengan pengawasan dari kita agar anak tidak salah kaprah nantinya. Nah, berdasarkan dari pengetahuan dan wawasan tersebut, berarti dalam pengetahuan yang saya miliki, setelah mempelajari modul tersebut tentu ada penambahan pengetahuan terkait dengan pendidikan, budi pekerti, dan lain sebagainya yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut. Bahwa budi pekerti itu yang terpenting dalam proses pendidikan ataupun menumbuh kembangkan anak. Nah, kemudian implementasi di kelas ataupun di sekolah setelah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentunya dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan selama mempelajari modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa perubahan yang biasa dilakukan, yang biasanya di kelas saya menuntut untuk
anak itu menuruti apa yang saya inginkan, kemudian mendikte, ceramah, dan lain sebagainya. Nah, setelah mempelajari hal ini, maka konsep ataupun metode pendidikan yang dilakukan yaitu dengan memberikan kebebasan kepada anak dengan metode diskusi. Dengan tadi diawali dengan memberikan outline outline ataupun, garis besar yang akan dipelajari oleh anak tersebut. Dan tentunya hal itu dimulai dari, penerapan-penerapan, kebiasaan-kebiasaan baik, penerapan kebiasaan baik yang diawali dari proses pembelajaran diawali dengan, berdoa. Kemudian selama proses pembelajaran anak dituntut untuk dapat menghargai temannya dan juga menghargai pendapat-pendapat dari orang lain. Dan pada akhirnya setelah selesai belajar pun anak dipersilakan untuk berdoa ya supaya, berhasil dalam proses pembelajaran tersebut. Nah mungkin itu, yang dapat saya sampaikan terkait dengan kesimpulan dan penjelasan koneksi antar materi yang saya temukan, yang saya pelajari pada, bab satu ini tentang filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.